Hai orang-orang yang beriman, yang gak beriman gak hai. Film yang akan saya rangkum kali ini mungkin saja bisa menggugah keimanan kalian. Tahu kan filmnya film apa? Yap, betul, Ajaib Indosiar. Salah sensor bang. Sorry. Film Legion yang akan saya rangkum berkaitan dengan hal-hal yang berbau agama, di mana akan menceritakan seseorang yang ceritanya malaikat membangkang pada Tuhannya. Oke, tanpa bacot sana sini, kita lanjut aja ke filmnya. Di keheningan malam di suatu tempat di kota Los Angeles, tampak seorang pria baru saja terjatuh. Bisa dipastikan bahwa dia bukanlah veteran PUBG ataupun Spider-Man yang gagal landing. Dia yang ceritanya seorang malaikat yang bernama Michael, kemudian memotong sayapnya dengan sebilah pisau. Setelah mengobati lukanya, Michael kemudian membobol gudang senjata. Sementara itu, dua polisi yang sedang berpatroli tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah ledakan. Ternyata, ledakan itu berasal dari Michael yang hendak keluar. Saat polisi berusaha menangkap Michael, salah satu dari polisi itu dirasuki oleh sesuatu yang mengingatkan tujuan Michael datang ke bumi. Anjir, mirip kisah di film Naruto, cok. Baku tembak di sana menyebabkan polisi itu mati. Kemudian, dengan mobil polisi, Michael pun pergi. Di scene lain, Jeep yang terbangun karena mimpi basah lalu keluar rumah. Kemudian, seorang wanita yang bernama Charlie muncul dan menemaninya. Diceritakan bahwa Jeep ini mencintai Charlie. Padahal Charlie sudah melarangnya karena dia yang sembarangan tampung saham sedang hamil anak orang. Abis mau gimana lagi bos, janda lebih aduhai. Ok. Lanjut, siangnya di kedai milik Bob, ayah Jeep, seorang gadis yang bernama Audrey yang berharap dimantap-mantap oleh supir truk, beserta kedua orang tuanya Howard dan Sandra sedang menunggu mobil yang diperbaiki oleh Jeep. Lalu Kyle yang baru saja datang untuk meminjam telepon agar bisa menghubungi anaknya. Tak lama berselang, seorang emak-emak yang ramah dan baik hati datang. Gladys Foster. Oh, hello, Gladys. It's so nice to meet you. I'm Sandra. Charlie yang baru saja memberikan pesanan si emak sangat terkejut karena si emak bilang bahwa bayinya akan mati terbakar. Your fucking baby's gonna burn. Si emak juga mengucapkan makian pada Sandra yang tak bisa diterima oleh Howard. Howard yang kesal pun menghampiri si emak. Malah dicupang dong. Kepanikan semakin menjadi setelah si emak yang sudah dibanting pakai katel malah jadi cak-cak woman dan berusaha menyerang Bob dan Jeep. Untung saja si emak ditembak mati oleh Kyle. Kemudian Kyle dan Percy berusaha membawa Howard ke mantri sunat. Namun harus batal karena mereka diterpa badai lalat X. Dan singkatnya, mereka pun kembali ke kedai. Saat mereka hendak membuang jasad si emak, Kyle melihat mobil polisi. Yang ternyata itu adalah Michael. Setelah kepanikan yang dibuat oleh si emak, Bob meminta Michael menunjukkan giginya untuk memastikan bahwa Michael adalah orang normal. Michael yang memberitahu bahwa makhluk sejenis si emak akan datang, kemudian mempersenjatai Bob dan yang lainnya, lalu mempersiapkan pertahanan di kedai. Malam pun tiba. Saat mereka berjaga di atas, Percy tiba-tiba mendengar suara. Listen. You hear what I'm hearing? Can't be fucking serious, right? Alright, you switch on the side of your weapon, you won't be needing it. Push it all the way down. Salah backsound, Mang. Dari mobil itu, keluar seorang pria yang kemudian berubah.
Rombongan mobil lain pun terus berdatangan, dan tampak mereka seperti dirasuki oleh sesuatu. Michael dan kawan-kawan pun menembaki mereka yang sudah mendekat ke kedai. Namun, salah satu dari makhluk itu berhasil membawa Howard. Bob yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi, kemudian menanyakannya pada Michael. Michael kemudian menjelaskan bahwa untuk kesekian kalinya, Tuhannya merasa sangat kecewa pada para manusia. Maka kemudian, Tuhannya mengirimkan makhluk yang diceritakan malaikat yang merasuki orang-orang dengan tujuan pemusnahan umat manusia. Dan di sini yang menjadi poin tujuan mereka adalah bayi yang ada di perut Charlie, karena bayinya merupakan harapan terakhir umat manusia. Hadirnya Michael di sini tidak lain untuk menjaga Charlie dan bayinya, karena Michael yakin masih ada yang bisa dipulung dari sifat dan kelakuan manusia. Namun, tak bisa dipungkiri, hal ini berarti Michael yang katanya seorang malaikat menentang apa yang sudah diperintahkan Tuhannya. Lanjut, tampak pembasmian itu pun terjadi di tempat lain. Dan malam itu pun berlalu tanpa serangan lain. Meskipun di pagi harinya, Percy harus mati karena menyelamatkan Sandra yang hendak melepaskan Howard. Singkat cerita, di malam berikutnya, listrik yang sedari maghrib mati akhirnya menyala lagi. Dan kemudian, muncul mobil seseorang yang hendak mengisi bahan bakar. Tak berselang lama, dari kejauhan mobil-mobil lain tampak mendekati ke kedai. Salah satu mobil itu menabrak si bapak yang isi bensin dan mengambil anaknya. Kyle yang turun menyelamatkan anak itu tertipu. Karena anak tersebut merupakan salah satu makhluk yang datang untuk menguji sisi lemah manusia. Audrey yang ikut turun untuk membunuh si bocil malah kehabisan peluru dan membuatnya terjebak di mobil. Dengan terpaksa, Michael keluar untuk menyelamatkannya. Tak lama setelah Michael menyelamatkan Audrey, Charlie merasakan bahwa anaknya akan segera lahir. Diiringi suara trompet tanda sesuatu yang besar akan datang, Audrey berhasil membantu Charlie melahirkan. Kemudian, Michael mengatakan bahwa bayi itu seharusnya tidak lahir. Tapi, karena dia masih menyimpan harapan pada manusia, ia akhirnya berusaha menyelamatkan bayi itu, lalu mengajak Charlie pergi dari kedai. Tapi, tiba-tiba Sandra mengambil bayi itu dengan niatan akan memberikan bayi tersebut kepada makhluk di luar. Sementara itu, kamera seperti menunjukkan sesuatu yang terbang mengarah ke kedai. Dan kemudian, sebuah cahaya muncul tepat di belakang Sandra yang ditembak oleh Michael. Untungnya, bayi itu bisa ditangkap oleh Jeep. Rupanya, cahaya tadi adalah Gabriel yang ceritanya seorang malaikat sama seperti Michael. Setelah Gabriel melukai Bob, Michael menyuruh Jeep pergi dan menemui seorang prophet dengan cara membaca petunjuk. Find the prophets. Learn to read the instructions. Sembari kebingungan, Jeep pun pergi, dan tampak para makhluk di luar membiarkan mereka pergi begitu saja. Sementara, di dalam kedai, Gabriel yang menyesal dengan keputusan Michael, kemudian berusaha menghabisi Michael untuk memenuhi perintah Tuhannya. Kemudian, pertarungan sesama operator pun terjadi di sini. Kita pun akan melihat Michael terbunuh oleh Gabriel. Lalu, tato seperti yang dimiliki Michael muncul di lengan Jeep. Bob yang terluka mencoba menghabisi Gabriel dengan membiarkan gas LPG keluar, kemudian ia mematikan koreknya dan duar.
Bisa dipastikan, Gabriel pun masih hidup dan mencoba mengambil bayi Charlie. Dengan keahlian Drift yang dipelajari Jeep di film Tokyo Drift, Gabriel pun kemudian jatuh dan gagal lutut. Meskipun mobilnya terguling, untung saja Charlie dan Jeep berhasil selamat. Tapi, Gabriel kembali datang, menghajar Jeep, dan meminta bayi itu. Give me the child. Saat Gabriel hendak menghabisi Jeep, tiba-tiba muncul cahaya. Dan rupanya, itu adalah Michael dengan atribut malaikatnya. You gave him what he asked for. Melihat Gabriel yang keheranan, Michael lalu mengatakan bahwa Gabriel memang menuruti perintah Tuhannya. Sedangkan Michael justru memberikan yang dibutuhkan oleh Tuhannya, sehingga Michael bisa hidup kembali. Mendengar bahwa Tuhannya kecewa karena Gabriel tak memiliki belas kasih pada Michael, lantas Gabriel pun pergi, yang kemudian disusul oleh Michael setelah ia berpamitan pada Jeep. Have faith. Mendekati ujung film, Jeep bersama Charlie menatap ke sebuah desa di lembah. Kemudian, scene beralih, terlihat dengan banyak senjata di mobil, mereka pun melanjutkan perjalanannya, dan film pun selesai. Meskipun endingnya cukup gantung, karena masih membuat kita bertanya-tanya maksud prophet atau nabi yang harus ditemui oleh Jeep itu siapa, tapi film dengan durasi 100 menitan ini cukup bisa menjaga ketegangan yang disuguhkan di sepanjang film. Ya, semoga aja keimanan kalian tak tergoyahkan. Akhir kata, saya Al bersama tukang tahu bulat yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.